Waalaikumsalam semua yang baru masuk, baru bergabung. Terima kasih sudah mau gabung ke sini ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatmu? Ini semangat. Oke. Semangat Imam Hanafi. Baik anak-anakku semua, alhamdulillah di tengah-tengah kita, salah. Di hadapan kita sudah ada Bunda kita yang aduhai, subhanallah banget sudah bisa hadir di hadapan kita semua untuk memberikan materi atau pemaparan materi tentang profesi beliau. Ada yang sudah tahu Bunda Gita ini profesinya apa ya? Atau Mas Javin yang tahu? Javin tahu nggak? Mas ya, kerjaan baiklah Mas kalian, Bunda Gita ini adalah bunda dari salah seorang teman kita yang ada di kelas Imam Hanafi, yaitu Mas Javin. Ya, Mas Javin, dadah dong Mas Javin. Orang psikolog, keren loh, ya. Yang memiliki konsep pada tumbuh kembang anak dan penerimaan diri terhadap anak berkebutuhan khusus atau disabilitas. Nah, kita ini termotivasi menjadi psikolog karena apa ya? Ih, keren banget deh. Iya, dari putra pertamanya Mas Javin yang gantengnya wow, subhanallah. Iya, Mas Javin bergaya deh. Iya, untuk lebih dekat kita tahu tentang Bunda kita ini, yuk sama-sama kita simak pemaparan tentang profesi Bunda Gita. Oke, silakan Bunda Gita untuk menyampaikan materinya. Selamat menyimak semuanya. Iya. Oke, assalamualaikum semua anak-anak. Waalaikumsalam Bunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, assalamualaikum ini buat umi-uminya, bunda-bundanya yang lagi dampingin anak-anak ya. Semoga belum bosen, semoga masih tetap semangat buat dengerin Bunda Javin sedikit aja untuk sharing ya. Oke, tema hari ini nih seru ya, Karir Day. Nah, di sini ada beberapa gambar profesi tadi yang udah diajarin sama Bu Aan ya. Ada polisi, ada pilot, ada apa lagi tadi? Ada dokter ya, sama Ibu Atin tadi. Nah, oke, Karir Day kali ini kalau sama Bunda Javin, kita manggilnya Bunda Javin apa Bunda Gita ya? Bebas ya. Oke, kalau sama Bunda Javin hari ini kira-kira mau bahas profesi apa ya? Ada yang tahu nggak? Tadi udah dijelasin sama Bu An, kira-kira inget nggak? Psikolog Bunda. Oke, psikolog ya. Nah, kira-kira nih kalau kata psikolog nih udah ada bayangan belum ya? Karena kalau jelas ya ada bajunya, polisi ada bajunya, pilot ada bajunya. Nah, kalau psikolog nih Bunda Jaji bingung nih kostumnya apa ya? Jadi nggak ada kostum. Kira-kira anak-anak juga apa ya psikolog ya gitu ya? Kira-kira di sini mama-mamanya atau orang tuanya ada yang psikolog juga nggak nih anak-anak? Tiap hari. Oke, nggak ada ya. Oke, kita kenalan dulu ya buat yang semua baru masuk. Aduh, ini ada fotonya. Fotonya agak cantik sama aslinya ya. Oke, perkenalkan dulu ya. Ini bisa dipanggil dengan Bunda Javin atau Bunda Gita. Ya, tadi sudah dijelaskan juga. Kita biar cepat aja. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Aan juga. Bunda Gita ini profesinya adalah psikolog. Karena memang pas Mas Javin juga jadi semakin lagi pengen punya ilmunya. Jadi Mas Javin ini nemenin Bunda waktu itu ikut sidang-sidang nih Bunda bawa-bawa.
Mas Jafin ikut Bunda sidang-sidang profesi nih. Oke. Ini sekilas aja, kita langsung aja ya. Oke, siap ini. Oke. Ayo, ada Ipinnya. Nah, ada yang tahu nggak sih psikolog tuh apa sih? Atau masih pada bingung nggak? Apa ya psikolog ya? Familiar nggak dengan kata-kata psikolog untuk anak-anak? Apa Mas Jafin? Psikologi, oke. Kalau psikolog itu kira-kira apa ya? Psikolog itu ternyata adalah seorang praktisi dalam bidang psikologi. Nah, sekarang lagi bingung lagi nih, praktisi dalam bidang psikologi. Nah, psikologi itu apa ya? Nah, Bunda Jafin jelaskan sedikit ya. Psikologi. Tara. Nah, psikologi itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental manusia dengan suatu metode untuk mengamati, menggambarkan, dan menjelaskan perilaku manusia. Nah, itu kadang profesi psikolog itu suka wah, takut nih ketemu psikolog, takut bisa dibaca pikirannya. No, ya salah, enggak. Psikolog itu tidak bisa baca pikiran manusia ya. Yang psikolog bisa adalah mempelajari perilaku manusia. Kenapa ya si A berperilaku begini? Kenapa munculnya perilaku manusia seperti ini? Itu yang dipelajari oleh psikolog. Jadi salah ya kalau ada anggapan takut ketemu psikolog, takut dibaca pikirannya. Enggak, Bunda Jafin nggak bisa baca pikiran teman-teman ya. Yang bisa adalah dipelajari perilakunya. Oke, sampai sini jelas ya? Jelas. Baik, oke. Nah, ilmu psikolog tadi udah jelas tentang ilmu psikologinya. Nah, seorang psikolog itu berada naungannya itu di bawah HIMSI. Sama seperti tadi, misalkan Bunda Atin, seorang dokter itu di bawah naungan ID kan, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, sama dengan psikolog juga punya lembaga yang menaungi itu semua, namanya HIMSI, Himpunan Psikolog Indonesia. Nih logonya. Nah, untuk psikolog sendiri dan ilmu psikologi sendiri, logonya nih, tunggu sebentar, kok nggak muncul ya? Nah, ini logonya. Logonya adalah logo Trisula ya. Logo psikologi itu terkenal dengan Trisula dan warna ungu. Nggak penting sih sebenarnya, tapi diinfoin. Oke, lanjut. Kita ke... Nah, mungkin masih ngawang-ngawang nih, apa ya psikolog? Kalau psikiater udah pernah dengar belum psikiater apa? Oke, baik, kita beri perbedaannya ya. Psikolog dan psikiater nih, biar nanti adik-adik semua nggak bingung ya membedakan antara psikiater dan psikolog. Ternyata itu dua bidang yang berbeda, dua profesi yang berbeda, hanya saja memang mempelajari ilmu yang hampir sama dan biasanya kami bekerja sama. Jadi biar nggak ketuker antara psikolog dan psikiater, di sini Bunda kasih tahu ya perbedaannya. Oke, yang pertama dari gelar pendidikannya dulu ya. Kalau seorang psikolog, pendidikannya itu dia menempuh studi S1 psikologi dan melanjutkannya melalui magister profesi psikologi dengan gelar MPhil atau Magister Psikologi Psikolog. Nah, kalau psikiater, dia sekolahnya menempuhnya studinya kedokteran, lalu nanti ambil lagi spesialis, yaitu spesialis kejiwaan. Ya, nanti pasti Bunda Atin tuh juga tahu tuh ya. Nah, kalau untuk fokus studinya, fokus belajarnya juga berbeda nih, walaupun sama-sama mempelajari tentang jiwa dan perilaku manusia. Kalau untuk fokus studinya, seorang psikolog itu belajarnya tentang teori manusia dan perkembangannya. Nah, perkembangannya itu dari kita lahir, jadi dari bayi dari 0 tahun sampai tumbuh sekarang, sampai kayak anak-anak soleh dan soleha yang ada di hadapan bunda-bunda ini, itu adalah perkembangan yang kami pelajari gitu ya. Nah, kalau untuk psikiaternya, yaitu fokus terhadap perubahan fisiologis. Nah, sebentar, oke. Jadi fokus terhadap perubahan fisiologis dan biologis. Fisiologis itu
terhadap tubuh yang terjadi pada tubuh manusia. Itu perubahannya yang dipelajari oleh seorang psikiater. Nah, untuk teknik pengobatannya nih, biar nggak ketuker lagi. Kalau seorang psikolog itu mengobati dengan terapi psikologis, jadi seperti dan orang yang berobat itu kita sebutnya klien, bukan pasien. Jadi Bunda Jovin nih kalau itu sebentar ya, Bunda Jovin mau ketemu klien. Nah, itu memang kami menyebut seseorang yang berobat atau yang melakukan terapi kepada kami menyebutnya klien ya. Lalu kita fokus terhadap kesehatan mental. Nah, kalau seorang psikiater itu mengobatinya dengan obat. Jadi, dan orang yang diobatinya itu disebut dengan pasien ya, karena pada dasarnya psikiater adalah seorang dokter dengan jurusan spesialis kejiwaan. Nah, fokusnya adalah mengobati penyakit mental. Jadi di sini fokusnya berbeda nih. Kalau teknik pengobatan seorang psikolog adalah berfokus pada kesehatan mental, tetapi kalau untuk psikiater adalah mengobati penyakit mental. Nah, ini biasanya ditemukan kalau memang sudah tingkatnya depresinya tinggi, membutuhkan obat. Karena kami seorang psikolog tidak bisa mengeluarkan obat. Jadi itu bedanya ya, seorang psikolog tidak berhak dan tidak bisa mengeluarkan resep obat maupun obat. Tapi kalau seorang psikiater memang dia berfokus pada penyembuhan, dan penyembuhannya itu biasanya gangguan-gangguan jiwa yang terjadi itu sudah mempengaruhi misalkan syaraf, otak dan lain-lain sehingga memang membutuhkan obat. Ya, itu tugasnya psikiater. Itu kenapa seorang psikolog dan psikiater itu biasanya bekerja sama. Nah, masih bingung ya nih kayak si Ipinnya juga masih bingung nih ya. Lalu harus kemana dulu? Ke psikolog dulu atau ke psikiater dulu? Nah, ternyata kalau pasien masih mengalami kecemasan ringan, lalu hanya untuk melakukan tes belajar, tes bakat, atau sekedar merasa ingin stres-stres yang ringan, hanya butuh teman bicara, ya terapi-terapi tertentu itu bisa dilakukan dengan bantuan seorang psikolog. Jadi kalau treatment-nya itu kalau psikolog lebih diajak ngobrol, lebih terapi tatap muka seperti itu ya, terapi-terapinya merupakan pendekatan-pendekatan. Tapi kalau sudah muncul gejala biologis yang lebih parah ya, seperti misalkan mungkin ada pernah dengar tentang bipolar, skizofrenia. Nah, kalau skizofrenia tuh mungkin kalau anak-anak suka ngelihat maaf ada orang gila di pinggir jalan ya. Nah, itu kita jangan lagi memang kita familiar dengan menyebutnya dengan orang gila, tapi biasanya mereka itu penyakitnya adalah skizofrenia ya. Jadi itu biasanya memang harus ditangani oleh seorang psikiater dan membutuhkan obat supaya tidak kambuh karena memang sudah mempengaruhi bagian fisiologis dan biologisnya seperti itu. Jadi semoga cukup jelas kapan memang dibutuhkan pergi ke psikolog atau ke psikiater ya. Jadi kalau masih ya stres-stres ringan, lelah-lelah atau berhubungan untuk konsultasi untuk karir, untuk peminatan bakat gitu ya, itu masih perginya ke psikolog bukan ke psikiater ya. Oke, next ya kita lebih kenal lagi. Nah, berbagai bidang psikolog. Nah, psikolog ini juga luas ya. Jadi sama kayak dokter. Awalnya tuh dokter umum. Ya, jadi kita belajar semua tentang perilaku manusia. Lalu, tunggu sebentar. Bisa dengar suara Bunda? Iya. Ya. Oke, tadi sedikit terganggu wifi-nya. Oke, berbagai bidang psikolog itu macam-macam nih. Jadi sama kayak dokter umum, ada jurusan-jurusannya ya. Ada bukan jurusan, tapi lebih ke bidangnya. Nah, sebetulnya ilmu psikologi itu sama semua ilmu psikologi, sama kayak dokter, ilmunya sama. Tapi ketika memegang klien, masing-masing punya peminatan dan keahliannya masing-masing karena alat tesnya pun berbeda. Nah, yang pertama nih, yang pastinya anak-anak akan temui di sekolah yaitu seorang psikolog pendidikan. Nah, kalau di Darel ada ya psikolog pendidikannya ya. Ada siapa? Bunda Santi ya. Ada Ibu Santi. Nah, seorang psikolog pendidikan ini kerjanya apa ya? Kerjanya seorang psikolog pendidikan ini ya buat anak-anak semua ini melihat apakah ada gangguan belajar, lalu peminatannya di mana, atau mengapa
si A ini bagaimana kondisi belajarnya, gangguan konsentrasinya bagaimana, minatnya di mana. Lalu biasanya seorang psikolog pendidikan itu juga akan menyarankan ke guru dan ke orang tua treatment apa yang harus dilakukan di kelas. Lalu bisa juga berkonsultasi dengan orang tua apa yang harusnya dilakukan oleh orang tua untuk menunjang perilaku belajarnya seperti itu. Itu yang dilakukan seorang psikolog pendidikan. Makanya psikolog pendidikan ini biasanya bekerjanya adanya di sekolah-sekolah ya. Biasanya bergabung juga di BK, bimbingan dan konseling, biasanya bergabung di situ ya. Tapi itu dua hal yang berbeda lagi ya. Jadi psikolog pendidikan biasanya mendampingi para konselor di bimbingan konseling, biasanya seperti itu ya. Oke, selanjutnya setelah psikolog pendidikan ada lagi nih. Waduh, ini kalau udah kayak gini. Nah, ini namanya adalah psikolog klinis. Nah, psikolog klinis ini biasanya juga kerjanya ada di klinik atau di rumah sakit atau memang buka praktek sendiri ya. Nah, psikolog klinis ini juga terbagi dua, ada psikolog klinis dewasa dan psikolog klinis anak. Makanya suka ada yang bilang ada psikolog anak. Nah, itu biasanya mereka-mereka yang memang mayornya memilih menjadi psikolog klinis anak dan dewasa. Nah, ini biasanya mereka memang bekerja tadi seperti Bunda sudah sebutkan di rumah sakit, di klinik, atau bisa juga membuka praktek sendiri. Nah, siapa aja yang datang ke psikolog klinis, yaitu misalkan orang-orang yang memang butuh teman bicara, yang memang butuh konsultasi gitu ya. Nah, waalaikumsalam. Tadi siapa tuh ya? Nah, jadi psikolog klinis ini lebih lebih sifatnya mendengarkan masalah-masalah orang atau kayak anak-anak nih biasanya dibawa sama orang tuanya ada masalah apa dengan perkembangannya mungkin ya. Kalau yang dewasa mungkin ada kecemasan tertentu, ada stres-stres tertentu yang memang tidak bisa ia atasi, maka dia akan datang ke seorang psikolog klinis. Lalu nextnya, bentar dulu. Ini kenapa nggak bisa di next? Sebentar. Bentar ya, kita panggil bala bantuan dulu ya. Oke, udah bisa. Nah, psikolog industri dan organisasi. Nah, ini mungkin agak-agak kurang familiar, tapi ini kalau kita lihat di gambar, kira-kira kerjanya di mana ya? Kerjanya biasanya di kantor, biasanya sebagai seorang konsultan. Jadi biasanya sih nggak selalu kerja di kantor, tapi datang ke kantor-kantor orang, ke instansi-instansi pemerintah. Itu biasanya kerjaannya adalah menginterview, melakukan rekrutmen. Rekrutmen itu adalah misalkan untuk karyawan baru, untuk mungkin ada kakaknya di sini yang lagi ngelamar kerja. Nah, itu biasanya ada proses wawancara. Wawancara itu dilakukan oleh seorang psikolog industri dan organisasi. Jadi mereka melakukan tes. Biasanya tesnya agak macam-macam ya. Kalau mau masuk kerja coba tanya ayah bundanya dulu. Kalau yang mau masuk kerja atau mau naik jabatan, nah biasanya penempatan kerja, nah itu dilakukan oleh seorang psikolog industri. Jadi menentukan dia bagus nggak ya jadi manajer, sudah cukup baik kah, misalkan harus untuk naik jabatan sudah siap kah, nah itu dilakukan oleh seorang psikolog industri ya. Jadi lakukan ininya seperti itu. Jadi atau di awal-awal pokoknya untuk orang-orang yang melamar pekerjaan itu biasanya screeningnya juga by psikolog industri dan organisasi. Dan mereka biasanya bekerja samanya dengan kantor-kantor dan instansi-instansi. Oke. Nah, yang terakhir adalah psikolog sosial. Nah, psikolog sosial ini tugasnya biasanya mereka lebih senangnya mengamati perilaku-perilaku yang terjadi, perubahan-perubahan perilaku yang terjadi di masyarakat. Jadi yang lagi trending di masyarakat nih apa? Lalu misalkan kelakuan, misalnya ada yang namanya superstar syndrome. Mereka akan menemukan sindrom-sindrom baru yang muncul di masyarakat. Oh, karena munculnya pandemi COVID ini akan menyebabkan beberapa perilaku-perilaku yang baru perilaku-perilaku manusia yang baru akan lebih muncul lagi. Nah, itu mereka mengamati itu biasanya. Jadi sifatnya lebih sosial, lebih melihat kondisi masyarakat secara luas gitu ya. Nah, selain itu psikolog sosial itu juga biasa kita temui kalau misalkan lagi ada bencana-bencana ya. Itu biasanya psikolog-psikolog itu bekerja untuk menyetabilkan, untuk pertolongan pertama, untuk
menetralisir supaya trauma, stresnya juga para korban bencana tuh hilang, atau juga bisa psikolog sosial ini biasanya melakukan konseling terhadap para pekerja-pekerja sosial, anak jalanan, anak yang di pinggir-pinggir jalan itu biasanya dikelola oleh psikolog sosial untuk dibina. Ya, karena orang-anak di jalan, oh ada apa nih? Kenapa mereka memilih untuk turun ke jalan seperti itu? Jadi memang sifatnya adalah lebih merangkul ya, lebih merangkul beberapa lapisan masyarakat untuk dilihat kenapa nih begini perilakunya, apa yang bisa kami bantu untuk bisa dirubah ke depannya seperti itu. Kalau menurut di pilihan di sini, kira-kira ya, Embu Jadi nih, kira-kira ada yang tahu nggak Bunda Gita nih lebih fokusnya di mana ya? Di psikolog apa ya? Ada yang tahu? Psikolog klinis. Ayo di mana? Ini sebenarnya kelihatannya anak ya. Ini bisa psikolog dewasa dan anak ya, Bu? Klinis ya? Enggak, tuh pasti banyak yang banyak yang berpikir kalau Bunda ini adalah psikolognya fokusnya di dewasa dan anak, padahal untuk saya sendiri, untuk Bunda Javin sendiri ini justru lebih lama berkecimpung di psikolog industri dan organisasi. Ya, Bunda ini seorang PIO ya, jadi majoringnya waktu itu adalah industri dan organisasi dengan minoringnya, karena kalau kita sekolah profesi itu kita harus pilih dua ya, majoringnya sama minoringnya. Dan minoringnya ini Bunda ini adalah psikolog pendidikan ya, lebih pilihnya pendidikan. Ini ada alasannya, karena dulu nih sebenarnya tertariknya di psikolog klinis, cuma ketika harus praktek waktu itu adalah hamil Mas Javin. Jadi Bunda karena kalau seorang psikolog klinis prakteknya tuh harus di rumah sakit jiwa, harus di RSJ, harus di penjara gitu ya. Nah, itu dulu kondisi ketika hamil tuh tidak memungkinkan untuk Bunda praktek di penjara dan rumah sakit. Jadi waktu itu terpaksa lah Bunda memilih yang lebih nyaman yang prakteknya di kantor, yaitu psikolog industri dan organisasi gitu ya. Tapi pada dasarnya semua psikolog menguasai ilmu-ilmu ini semua ya. Oke, cuma memang masing-masing punya. Ini siapa sayang yang coret-coret? Lucu ya gambar aku. Yang coret-coret, ayo. Gak apa-apa, it's okay ya nak. Oke. Next ya. Bentar nih, nextnya agak susah. Oke. Nah, keterampilan apa yang harus dimiliki oleh seorang psikolog? Keterampilan yang harus dimiliki seorang psikolog itu pertama adalah teliti dan detail. Ya, kenapa harus teliti dan detail? Karena kita mengamati perilaku, ya. Karena kita ngelihat kenapa ya orang ini suka marah-marah, kenapa ya anak ini maunya nangis, gampang kesel, atau kenapa ya dia susah untuk berbaur. Nah, kita tidak bisa melakukan judgement ya, kita tidak boleh menjudge, apa ya bahasanya anak-anak judgement ya, kita tidak boleh langsung menghakimi, oh ini karena dia nih nakal, karena dia ini tidak, kita tidak boleh melabel seseorang dengan kata-kata nakal, kata-kata oh ini anak pemarah, tidak boleh seperti itu. Nah, ini kenapa kita harus teliti dan detail, karena yang kita amati perilaku. Jadi gerak tubuh manusia aja psikolog tuh belajar. Kenapa ya dia sering pegang-pegang hidung? Kenapa ya kalau ngomong dia goyang-goyang? Oh, dia lagi berbohong nggak ya? Karena dia banyak nunduk, dia banyak pegang-pegang kerudung, matanya nggak fokus ke atas. Nah, itu yang kita lihat ya. Jadi bukan berarti psikolog bisa baca pikiran, sekali lagi ya, teliti dan detail karena karena kita mengamati perilaku manusia. Oke. Bentar. Ya, ini untuk nextnya pakai dulu ya, panggil bala bantuan lagi. Untuk next ininya agak susah, sebentar. Ya, Mas Javin, hai, sebentar ya. Oke, langsung dibuka aja ya semua, karena ini agak. Nah, kritis. Yang kedua adalah kritis. Kenapa harus kritis tadi? Kita harus nanya, kenapa ini bisa begitu ya? Kenapa seseorang ini muncul seperti ini ya? Gitu. Itu yang kita harus lebih kritis. Jadi biar kita nggak cepat menghakimi atau melabel seseorang
nggak bisa kita langsung, oh kamu stres nih, oh kamu ini nih. Belum tentu ya, bisa jadi munculnya karena cemas, oh mungkin memang dia ada pikiran seperti itu. Jadi kita nggak bisa cepet-cepet ya kesel-kesel kalau ada teman kita yang lagi marah atau teman kita yang lagi diem aja di kelas, jangan digangguin. Mungkin dia lagi sedih, mungkin dia di rumahnya lagi ada masalah seperti itu. Jadi kita harus kritis. Yang ketiga adalah independen. Independen itu mandiri, karena seorang psikolog itu dia membuka praktek sendiri, dia harus bisa melakukan tes secara mandiri. Ya, jadi tanpa bantuan orang. Kalau dokter mungkin masih ada yang bantu. Nah, kita harus mandiri nih, ngetesnya mandiri, terus juga menginterpretasikan hasilnya juga secara mandiri dan menjelaskan ke klien kita juga secara mandiri. Jadi kita juga harus mempersiapkan itu ya. Jadi harus bersifat independen. Lalu keterampilan komunikasi dan interpersonal yang baik. Jadi kita juga harus belajar untuk berdialog, untuk berkomunikasi dengan orang tuh dengan bahasa yang baik, bahasa yang positif, ngobrolnya. Biasakan nih mulai dari sekarang ilmu baru nih. Gimana sih supaya keterampilan komunikasi baik? Coba kalau kita ngobrol, kita sambil mulutnya senyum ya. Karena suaranya akan berbeda loh. Kita nyapa dengan halo sama hai. Beda nggak bunyinya ya? Beda ya? Oke, jadi itu hal-hal simpel. Jadi kita harus mulai dengan kita dulu yang harus positif. Karena kita akan menghadapi klien, vibe kita harus positif terus. Kalau psikolognya belum udah judes, udah cemberut, kira-kira kliennya mana mau cerita ya? Jadi takut ya kliennya mau cerita ya. Oke, selanjutnya nih yang terakhir. Bentar ya, ini buat next slide-nya nih Bunda agak-agak kesulitan. Nah, nih kira-kira kalau mau jadi psikolog harus menempuh pendidikan seperti apa sih gitu ya? Nah, ini Bunda kasih tahu nih. Tara, ini dia. Nah, tahapannya nih. Nah, kalau anak-anak lagi ada di tahapan mana nih? Di sini ya, di SD ya. SD 6 tahun. Oke, sekarang masih kelas 1 SD. Berarti kalau pelajarannya Bu Mai nih, kalau SD 6 tahun berarti baru bisa ditempuh lagi masuk SMP berapa? 5 tahun lagi ya? Oke. Terus lanjut lagi SMP 3 tahun, SMA-nya 3 tahun lagi. Nah, baru deh kalau memang berminat jadi psikolog, silakan pilih jurusan psikologi untuk masuk universitasnya ya. Dulu universitas psikologi itu yang jurusan psikologi itu masih jarang, tapi kalau sekarang universitas sudah banyak sekali yang buka jurusan psikologi ya. Nah, menjadi seorang sarjana psikologi ini biasanya memakan waktu selama lebih kurang 4 tahun. Kalau kalian rajin masuk terus ya kuliahnya, lalu nggak ada yang ngulang, biasanya 3,5 tahun bisa dikejar insya Allah ya. Jadi nanti setelah 4 tahun ini akan lulus menjadi sarjana psikologi. Lalu sudah dinyatakan sebagai psikolog belum? Belum, karena seorang sarjana psikologi tidak bisa melakukan tes dan tidak berhak memberikan laporan psikologis kepada klien. Jadi biasanya sarjana psikologi itu diajarkan hanya untuk tata cara ngetesnya aja, tapi untuk dan scoringnya saja, tapi untuk membaca hasilnya mereka belum belajar. Gimana belajarnya? Nah, kalau mau belajarnya harus lanjut lagi untuk kuliah S2 profesi psikolog. Nah, ini ditempuh dengan waktu 2,5 tahun saja. Ya, di situ selama 2,5 tahun ini ada prosesnya dulu. Kita disuruh pilih dulu mayoring minoringnya. Tadi mau pilih mana nih? Mau bio, mau pendidikan, mau klinis, atau mau sosial. Nanti pilih mayoringnya apa, minoringnya apa. Kayak Bunda nih, kalau Bunda pilihnya mayoringnya industri dan organisasi, minoringnya pendidikan, ya. Lalu kalau sudah mayoring nanti kita belajar alat tes secara mendalam. Karena alat tes masing-masing psikolog tuh berbeda. Yang klinis punya alat tes sendiri, yang PIO punya alat tes sendiri, yang pendidikan punya alat tes sendiri. Nah, itu yang diperdalam ya. Sehingga nanti itu membantu kita untuk bisa membaca hasil psikologi. Nah, di sini siapa yang pernah ikut psikotes? Ada yang udah pernah ikut psikotes? Ada ya. Nah, biasanya kalau melakukan psikotes tuh biasanya bertemu langsung dengan psikolog ya. Jadi ketika mengerjakan tuh biasanya
psikolognya sambil ngamatin loh, kalian mengerjakannya seperti apa, kira-kira kesulitannya di bagian yang mana, itu biasa. Nah, itu kenapa seorang psikolog diperlukan teliti dan detail, karena psikolog itu tidak akan terlihat gini, teman-teman dan anak-anak sekalian tidak akan melihat seorang psikolog tuh bakal ngeliatin kalian terus, enggak. Jadi seorang psikolog tuh pinter acting, harus pinter acting. Jadi seakan-akan tidak mengamati tapi mengamati, gitu ya. Oke, jadi lalu setelah belajar alat tes ini adalah teknik konseling dan psikoterapi. Nah, kini kita belajar juga di sini teknik konseling, seperti apa nanti menghadapi klien, menghadapi masalah-masalah, menjadi pendengar yang baik ya. Lalu setelah itu belajar kode etiknya. Seorang psikolog punya kode etik. Kode etik itu seperti aturan, mana-mana yang boleh dilakukan, mana-mana yang tidak boleh dilakukan. Lalu terjun lagi praktek kerja, ya, praktek kerja profesi psikologi. Lalu kita mengerjakan 10 laporan kasus. Jadi seorang psikolog itu mereka harus memiliki 10 kasus dulu yang ditangani ketika kuliah. Lalu dilakukan sidang HIMSI, sidang yang menaungi tadi, yang badan yang menaungi itu namanya HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia. Lalu ketika di sidang itu, kalau lulus, kita akan dinyatakan layak menjadi psikolog, tapi belum selesai selama belum selesai tesisnya. Jadi baru dinyatakan layak, belum dinyatakan lulus sebagai psikolog, kalau belum menyelesaikan tesisnya. Oke? Jelas ya? Nah, cukup panjang perjalanannya. Biasanya setelah lulus dari S1 ini nggak semuanya langsung lanjut ke S2. Biasanya setelah lulus jurusan psikologi ini banyak teman-teman yang mau mencari pengalaman dulu dengan bekerja di luar atau memperdalam ilmunya dulu sendiri, baru nanti setelah beberapa tahun join lagi untuk ikut S2. Tapi mungkin anak-anak sekarang akan agak-agak lebih pinter ya dari kita semua, insya Allah, dan program-program beasiswa juga sekarang sudah banyak, jadi mungkin beberapa orang bisa langsung join ya, beberapa orang lulus lalu langsung ikut S2 lagi gitu ya, nggak apa-apa kalau ada kesempatannya, ada rezekinya, mau langsung dari S1 lanjut ke S2 itu boleh banget ya. Mumpung masih muda, kita memang harus terus mengupgrade ilmu kita untuk lebih belajar dan belajar ya. Nah, totalnya kalau kita hitung dari SD sekarang sampai nanti mau kuliah S2 seorang psikologi itu ternyata sebanyak berapa ya? Wah, totalnya adalah 18,5 tahun. Jadi nih bisa dihitung ya, 6 tambah 3 tambah 3 tambah 4 ditambah 2,5 tahun. Jadi kira-kira sekitar butuh 18,5 tahun. Berarti sekarang udah kelas 1 SD, berarti dikurangin. Jadi 17,5 tahun dari sekarang. Insya Allah beberapa anak Hanafi di sini akan ada yang jadi psikolog ya. Boleh diaminkan? Amin. 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 Oke, itu saja sih yang bisa Bunda jelaskan tentang profesi psikolog. Semoga ini bisa menarik ya buat kalian, karena mungkin nggak semua orang familiar dengan profesi ini, jadi mungkin bisa menginspirasi beberapa anak-anak di sini untuk bisa nanti jadi psikolog, untuk lebih membantu masyarakat kita untuk lebih sehat mentalnya. Jadi nggak ada lagi yang ngatain orang gila, jadi nggak mudah lagi orang-orang itu, kita sebagai manusia tidak boleh lagi banyak menghakimi manusia yang lain. Jadi lebih belajar untuk memahami kenapa dia muncul seperti itu, kenapa dia begini, kenapa dia suka marah, kenapa dia sedih. Kita belajar menjadi empati yang lebih besar dan memahami perilaku orang dengan baik. Jadi tidak mudah marah juga kita sama orang, tidak mudah tersinggung juga kita sama orang. Semakin kita memahami orang itu, semakin mengerti kita untuk berhadapan dengan mereka ya. Nah, jadi untuk anak-anak Imam Hanafi harus terus semangat belajar ya. Apapun bidangnya, nggak perlu jadi psikolog, boleh jadi polisi, boleh jadi chef, boleh jadi guru, boleh jadi pilot, boleh jadi dokter, boleh jadi apa aja, ustazah, guru, bahkan mungkin ada yang terinspirasi mau jadi ibu rumah tangga kayak mama-mama hebatnya ini yang ngedampingin, boleh banget, nggak ada yang salah sama jadi ibu rumah tangga ya, yang penting harus berilmu, jadi ibu rumah tangga juga harus tetap pintar biar bisa menghasilkan anak-anak yang pinter juga, ya kan? Jadi selama kita belajar ilmu itu adalah harta karun yang akan mengikuti kemanapun pemiliknya. Jadi kita nggak akan pernah rugi dalam belajar.
Ya, kita nggak akan pernah rugi dalam punya ilmu karena itu adalah harta yang akan selalu kita bawa. Ya, kemanapun kalau kita punya ilmunya, insya Allah kita bisa bermanfaat bagi banyak orang dan bermanfaat bagi diri sendiri, insya Allah ya. Amin. Nah, seperti kenapa sih harus terus semangat dalam belajar? Nah, ini ada hadisnya. Karena semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu dan minta tolonglah kepada Allah dan jangan malas atau patah semangat. Di hadisnya aja sudah disuruh untuk kita tidak boleh berputus asa, harus selalu semangat dalam belajar ya. Jadi jangan gampang malas, jangan gampang patah semangat. Kalau nggak bisa, itu bukan gagal ya. Bunda paling nggak suka nih sama kata gagal. Selalu bilang juga sama Mas Javin, ketika kita nggak bisa, coba lagi. Nggak bisa, coba lagi. Itu yang namanya belajar. Oke? Oke, cukup sekian dari Bunda Javin atau Bunda Gita, bebas panggilnya. Itu aja yang bisa Bunda share di sini. Nanti kalau masih ada waktu boleh bertanya, kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke, semoga bisa diterima untuk mama-mama semua, untuk anak-anak semua yang ada di sini ya. Masih semangat nggak dengerin? Masih semangat. Oke, terima kasih semuanya ya. Itu aja yang bisa Bunda sharing di sini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dalam menjelaskan. Terutama tantangannya adalah menyederhanakan kalimat untuk anak-anak untuk bisa diterima ya. Tapi good job buat Bunda, hebat. Semoga anak-anak nggak bingung ya. Mas Javin bingung nggak? Nanti kalau bingung nanya lagi sama Bu. Oke, baik. Terima kasih semua. Makasih Bu Aan untuk kesempatannya. Makasih Bunda semua yang sudah mendampingi anak-anak hebatnya untuk mau dengerin saya sharing di sini ya. Silakan saya serahkan kepada Bu Aan. Oke, terima kasih sekali Bu atas ilmunya yang sudah disampaikan sangat gamblang dengan penjabarannya yang luar biasa. Semoga memberikan manfaat yang banyak buat, terutama buat saya juga ya. Saya terinspirasi. Subhanallah, luar biasa banget ya ilmunya. Wow, amazing. Barakallah ya Bu ya. Terima kasih banyak pokoknya atas ilmu yang sudah disampaikan ke kita semuanya. Oh, jadi saya bisa membedakan mana psikolog, mana psikiater. Subhanallah, saya jadi paham Bu. Nah, iya, jadi jangan juga ternyata harus ke psikiater. Ini cemas dikit ke psikiater. Kayaknya saya pengen lebih lanjut deh. Japri boleh ya. Ya, baik anak-anakku sekalian, kita ucapkan terima kasih kepada Bunda Gita, kepada Bunda Mas Javin. Yuk sama-sama kita bilang terima kasih Bunda Gita. Yuk sama-sama. Terima kasih Bunda Javin. Terima kasih Bunda Mas Javin. Sama-sama. Sama-sama semua. Semoga bermanfaat ya. Pertanyaan. Siapa yang mau kasih pertanyaan? Bu, boleh Bu. Bu berikan pertanyaan. Aku maunya dari Bu aja yang ngasih pertanyaan. Terima kasih. 3 pertanyaan untuk sesi ini. Berapa pertanyaan Bu Aan? 3 pertanyaan. 3 pertanyaan. Oke, 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama ya. Yang lain minta di-mute dulu. Nanti yang lain minta di-mute dulu. Oke, yang milih siapa yang jawabnya Bu Aan aja ya. Embu ngasih pertanyaan aja Bu ya. An atau Bu Mai. Terus kalau bisa ditutup ininya dulu Bu. ditutup dulu Bu. Oh iya, biar kelihatan. Ditutup dulu ya. Sip. Oke, sip. Tenangnya Biar aku. kelihatan, nah, tuh kelihatan. Oke. Silakan, Bu. Pertanyaan pertama aja dulu ya. Oke. Pertanyaan pertama. Seorang psikolog itu mempelajari ilmu apa ya? Ayo cepat. Davi Ada. lagi. Davi. Mana yang mau menjawab? Nadira tuh. Nadira dulu ya. Nadira. Hai Nadira. Tuh. Enggak berlaku. Ilmu fisiologi. Ih, keren. Betul. Yeay. Ada Oma Nadira nggak di situ? Profesi itu Oke, Bu. pekerjaan.
tulis namanya. Oke, itu Nadira ya keahlian. yang oke udah ya. Pertanyaan kedua ya Bu An ya. Iya, di-mute Lagi, dulu. Bu. Yang lain. Oke, pertanyaan yang kedua. Sebutkan berbagai bidang psikolog. Ayo, tadi Baik. April tuh, April. Iya, silakan April. Organisasi, Psikolog organisasi. apalagi? Ayo, April. Kesehatan. Psikolog klinis, iya. Lalu, Satu Sekolah. lagi. Ke sekolah. iya yang Pendidikan sekolah apa? maksudnya. 3 nih, 3 aja, nggak usah 5. Iya, 3. Sekolah psikolog Pendidikan. pendidikan. Pintar, April. April dapet. Hadiah dari Bu Oke, yang terakhir ya, yang ketiga ya. Nih, kira-kira ini agak susah nih, tapi kita coba ya, kita coba. Nah, kira-kira apaan sih? ada nggak yang bisa menyebutkan satu aja perbedaan psikolog dan psikiater? Siapa? Ayo coba. Perbedaannya di mana? Siapa tuh? Ayah Kaisan, Bu, Kaisan. turun ke bawah nggak dibalikin lagi. Kaisan Buaan. Oke, silakan. Sholat. Ayo Kaisan. Kaisan. Yang keras nak Kaisan, kurang kedengeran. Kedengeran nggak Bu? Enggak, apa Kaisan sayang? Aduh, ini kurang denger nih. Sekolahnya. Apanya? Sekolahnya? Kalau psikolog Berbeda. sekolahnya apa sayang? Psikologi. Oke, kalau psikiater? Di sekolah. Dokteran. Yeay, Dokteran. good job. Tepuk tangan buat Kaisan. Kaisan. Terima kasih. Berarti Kaisan ya. Iya, Kaisan. Bu Aan, aku nanti minta ya catatan yang 3. Nanti insya Allah aku titipkan ketika bagi rapot buat 3 orang ini ya hadiahnya ya. Wow. Eh. Atau mau Ada. ditambah juga nggak apa-apa, Bu. Nanti Bu Aan kasih lagi hadiahnya. Nggak apa-apa. Ya tadi ikut jawab Sengaja nggak diomongin di depan, nanti kalau diomongin di depan gurunya juga ikut jawab. Tapi banyak. bisa Nggak ya. apa-apa. Nanti ingetin ya, nanti pas ambil rapot nanti ya untuk 3 orang ini aku titipkan hadiah ya. Oke, siap. Terima Asik. kasih, Bu. Kemudiannya. Subhanallah. Ini sudah ada bukunya semuanya ya. Nanti aku kasih Hafiz, jangan nangis sayang. Mau hadiah Bu tapi nggak jawab. Oke. Nggak apa-apa, Iya, nanti baik. hadiah buat yang dengerin ya. Asik. Oke, ya Allah. Terima kasih, Bu. Terima kasih anak-anak. Oke, Bu, sudah cukup mungkin untuk sesi kita yang terakhir ini, Bu. Terima kasih buat Embu atas ilmunya yang sudah disampaikan kepada kita semua. Buat anak-anak hebat Ibu juga, alhamdulillah sudah mendengarkan dengan baik sehingga bisa menyerap dan bisa menjawab beberapa pertanyaan yang Embu berikan kepada anak hebat Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini bersama Bunda kita yang luar biasa Diti. Jangan takut ya, jangan bosan. Udah bosen dengerinnya. Baik, Terima anak-anak kasih mama-mama semua, umi-umi, bunda-bunda, salam kenal semua ya. Iya, Bu. Bu, mau ditutup dari Umbu atau dari anak? Dari Bu Aan aja. Baik, anak-anak. مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك
على مجاري المرسلات Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik Bu, dari saya cukup sekian. Terima kasih sudah berkenan والعز لا شريك لك Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لا شريك لك Sehat ya semua. Hai Azhar. وجل وبادر أجلك واختم بخير آمالك لبيك إن الملك لك والحمد والنعمة لك والعز لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك